selamat siang. Apa kabar semua? Sorry, belum dinyalain lampunya. Ya, oke. Siang ini hari keempat challenge 90 hari live saya. Hari ini saya juga kebetulan nih kedatangan tamu, teman saya. Udah lama banget nih nggak ketemu ya. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol ya. Siapa ya? Siapa nih tamu saya? Oke, saya coba invite dulu ya. Oke. Hai Om Alfa. Tinggal di itu aja. Okein aja. Oke. Nongol Apa kabar? juga akhirnya. Apa Iya, kabar? Baik, 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 Penny. baik, Baik, baik sehat banget. terus. Alhamdulillah. Gimana nih? Lagi sibuk apa nih Om? Apa kesibukan? Kesibukan atau kabar atau apa? Kabar Lagi baik, sibuk. seru, pandemi, pandemi, belangsak, masih survive. Hampir jalan 2 tahun. Iya ya, Ya, nggak terasa yang udah penting udah hampir setahun. sudah mau jalan 2 tahun ya, tinggal nungguin vaksin aja. Semoga 2022 boleh running well deh semuanya gitu kira-kira sih. Betul, 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 betul. Semua semoga cepat selesai, semua bisa Mm-mm. selesai ya Om ya. Oh iya, Om, sorry nih Ya, Om, hmm, sebelum kenapa? kita eh, maju ke apa nanti Babak ngobrol-ngobrolnya, boleh maju nggak ke babak kenalan berikutnya. dulu? Oh, kenalan. Boleh nggak kenalan dulu? Iya, soalnya kan mungkin ya Hmm, banyak teman-teman saya atau enggak teman-teman yang lain nih yang belum tahu nih ya. siapa nih gitu. Iya. Boleh ya Om ya? Oke, simple. Ini bahasanya apa nih? Lu gue, saya kamu atau bagaimana nih? Boleh aja, apa aja deh, lu gue juga nggak apa-apa Bebas-bebas Om. aja. Bebas-bebas Bebas aja ya. aja, orang mau Oke, apa aja, mau oke. Kalau gitu, salam kenal untuk teman-teman semua nih penonton dari channel Challenge 90 harinya dari Penny ya. Gue biasa dipanggil Sang Idola MC, nama gue. Nih ada di sini. Ini Said, ini Sang Idola nih. Jadi ini oh vlog gue. Sekalian promo ya kan. Ini site ini Sang Idola. Jadi iya. Sang Idola MC, tapi orang-orang banyak panggil Bang Said atau Mas Said atau bagaimana bebas saja. Dan gue seorang profesional Master of Ceremony, juga Game Master for all event. Konsepnya off air Oh, ya. Konsepnya off air dan gue emang interest banget di bidang ini. Itu aja sih. Salam kenal yang udah kenal. Long time no see, yang belum kenal, ya salam kenal. Sehat terus untuk lo ya. oke, oke, oke. Kemarin nih kan aku tanya-tanya ya sebelumnya Om, kamu Mm-mm. udah berapa lama sih Om jadi apa di bidang ini, di MC ini gitu. Mm-mm. Ternyata udah lama banget ya Om ya. Udah berapa tahun Om? Tiga Lama, puluhan bener ya? mulai terhitung, ya 30-an lebih. Jadi terhitung dari mulai nge-MC atau duit Hmm. pertama nih. Kalau dari Dari mulai sudah more than 30 years. Karena gue dimulai SMP kelas 3 mau STM, itu gue mulai dari RT RW tuh. Lomba-lomba 17 Agustus gue beraniin oh, diri itu, Pen. debutannya di Jadi RT RW malah ya. RT RW ya awal-awalnya. Jadi ya emang nekat, tidak ada konsep 17-an ya? MC yang benar. Iya, tidak ada konsep MC yang benar, tidak ada yang bagaimana. Jadi pokoknya have fun dan nggak tahu gue nyali dari mana gitu ya. Pokoknya udah gila aja udah gitu. Gitu loh. Kan? Dulu dulu nih Mm-mm. pertama kali nge-MC dibayar itu di Mm-mm. mana? Masih ingat nggak? Oh ya, sebentar dulu ya. Ini ada yang nyamber Rahma Pugu. Ini kawan Mana dari mana mana. komunitas Honda Nah, Dulu oh Club boleh boleh disapa dulu deh, ya, disapa deh. Siapa siapa? brother Rahma Pugu. Ini dari Oh, Honda oke Dulu oke. Club dan dia interest juga untuk public speaking loh. Dia ini mungkin dia mantau nih.
Bor, lu pantau nih Bor ya, semoga bermanfaat. Boleh kapan-kapan kita kenalan ya, boleh nanti saya undang. Eh, boleh, boleh. Ini dari komunitas Honda Dulu Club ini gokil ya. Memang passionnya dia di motor, tapi motor tua yang udah busuk tuh, itu begitu tuh. Ini hebatnya mereka nih. Motor tua yang udah busuk. Coba Iya, bayangin dulu. Kayak Vespa yang ya kayak apa Vespa tuh yang lawas, busuk? kayak Honda lawas, itu mereka passionnya di situ. Keren banget. Tadi pertanyaannya apa? Uang pertama? Pertanyaannya ini. Iya, Uang pertama pertama? kali lo MC Hmm. itu dapat uang yang pertama, lu masih inget nggak? IPK. Oh, ingat, ingat, ingat. Itu pertama kali tahun 93 atau 94. Let's say berarti sudah 28 tahun, 29 tahun to go kali ya. Itu uang pertama Mm-mm. gue dapat kalau nggak salah 20.000 atau 25.000 saat gue disuruh senior gue dimintain tolong untuk bawain acara HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia loh, gokil gak? Wah, Iya. gile, keren Nah, banget. jadi gue nggak punya jas, gue nggak punya kemeja, gue nggak punya celana panjang, gue pinjem punya bokap kedodoran pisan semuanya hancur dan gila banget dan saat itu gue nggak tahu gue bakal terima uang, tapi kelar Jadi acara lo karena pertamanya nggak dikasih iya tahu ya? Nggak dikasih tahu ya? iya karena kan konsepnya gue di zaman gue kuliah gue juga aktif kan di seksi acara untuk ospek untuk apa itu ya gue selalu tampil akhirnya ini senior mungkin lihat nih orang rada sarap nih kali gitu ya jadi Udah gue punya minta gue suruh iya gue sama suruh aja pikirannya. deh. Ini gue gue suruh aja deh karena gue kan juniornya gitu ya. Nah, akhirnya kelar acara gue dapet uang, nah uang itu gue kasih ke bokap gue. Bokap gue terima, tapi Wah, bokap gue balikin, nih lu pakai aja untuk lo. Nah, di saat itu gue mulai berpikir, ternyata ini hobi gue yang berbicara, hobi gue ngomong, ternyata itu bisa make money loh. Sampai hari ini. iya. Dan gue belum gantung mic. Wah, jangan gantung dulu, Om. Masih Iya, muda. iya, karena gue pokok gue gas terus ya karena berbicara public speaking world itu semua semua sudah pasti berbicara semua sudah pasti memerlukan yang namanya perkataan jadi gue Betul. tetap gue masih fokus dan gue interest banget nih kalau ada pembicaraan-pembicaraan kayak begini gue interest banget gitu loh. Wah, thank you banget nih. Gue mau belajar banyak nih. Boleh, boleh, boleh. Mungkin bukan belajar kali ya, Penny ya. Lebih ke teaching kali. Ke sharing ya. Jadi Sharing. konsep gue ini, gue selalu menekankan gue bukan teaching, tapi gue adalah sharing. Karena mungkin Sharing. apa yang gue sampaikan saat ini, mungkin zaman dulu dari senior-senior kita, itu mungkin yang namanya public speaking sudah lebih piawai. Jadi konsep yang Mm-mm. sekarang ini ada mungkin lebih ke pengulangan. Tapi yang jadi masalah, lu mau share gak? Lu mau berbagi apa enggak? Apa lu mau bawa mati itu ilmu lu? Betul, Gitu betul, aja betul, sih. betul, Mm-mm. betul, 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 betul. Begitu, begitu. Betul banget. So far nih, berapa Hmm. orang nih yang udah apa ya, sudah mengikuti jejak lo nih, yang udah apa ya, lo komporin untuk jadi public speaking nih, Om. Untuk public speaking di Public sini ada banyak speaking. nih. Mungkin lebih ke MC ya, Master of Ceremony atau bagaimana? Oke. Atau Iya, atau membuat orang itu berani berbicara atau dia iya berprofesi itu sebagai MC? membuat orang berani untuk bicara karena kan ya salah satunya gue juga ya. Lo nggak Mm-mm. tahu kan dulu gue kayak gimana, Om. Gue nggak berani ngomong tuh, Om, Bener, di depan orang banyak kan. bener, 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 Yang bener. namanya disuruh maju ke depan tuh, wah udah Mm-mm. keringetan lah, udah segala macam, sakit perut lah apa gitu. Mm-mm. Berapa orang nih udah yang lu bantu untuk apa ya, mulai memberanikan diri untuk tampil nih, Om. Oke. Gue mau sapa dulu ya. Ini ada Sinmark Store. Wawai, I love you. Gue belum sempat datang ya. Thank you banget sudah join. Ada dari Balele langsung. Ini ada Bang Remy di sini. Thank you banget. Ntar gue mampir ya besok ya. Thank you banget. Thank you banget. Thank you banget. Ini Salam apresiasi ya aja untuk dari temannya kawan-kawan. apa ya. Salam Oke, kenal. jadi salam kenal. Jadi untuk orang cukup banyak ya, tapi nggak sampai ratusan, nggak sampai puluhan juga. Jadi orang itu dia dari tidak bisa berani berbicara, jadi akhirnya mungkin termotivasi dengan gue, akhirnya berani berbicara. Tapi bukan berprofesi sebagai MC, gitu ya. Ada beberapa kawan juga, mungkin dia sebagai
apa presenter? Presenter dalam hal ini dia harus memberikan product knowledge atau info di saat meeting atau di small group. Mm-mm. Jadi akhirnya mereka berani. Kalau untuk MC terus terang ketika berbicara dari nol, gue mau jujur ya, karena percuma juga gue nipu-nipu. Jadi ketika gue garap dari nol, ada beberapa tapi mereka akhirnya putus tengah jalan. Tapi ada juga beberapa yang sudah terisi setengah atau seperempat, itu gue isiin, dan sampai hari ini berprofesi masih sebagai Master of Ceremony. Gitu sih, Pen. Oh, oke. Jadi seru ya, jadi ternyata tidak semua orang punya nyali untuk berbicara. Dan jargon gue salah satunya adalah, semua orang bisa berbicara, tetapi tidak semua orang berani untuk menyampaikan. Oh, oke. Wah, Gitu. keren banget itu. Semua orang bisa berbicara, Mm-mm. tapi Tapi tidak semua. tidak semua orang berani Mm-mm. dan bisa untuk menyampaikan. Oh, oke, bener banget tuh. Iya, gue dulu gitu banget tuh. Nah, zaman sekolah nih, Penny, gini nih, yang gampangnya nih ya, zaman sekolah. Lu pasti nemu guru yang ngajarnya enak, ya. Mm-mm. Let's say kawan kita yang paling cuek pun dia akhirnya ngerti. Tapi ada guru lain, ya, dia mengajar sampai yang paling pinter pun tidak mengerti. Artinya yang pinter itu, yang guru pinter itu dan orang yang paling pinter di kelas kita tidak bisa mengerti, artinya dia tidak punya talenta untuk menyampaikan, kan? Betul, betul, betul. Bisa Mm-mm. pinter bisa ya, cuman cara menyampaikannya belum tentu bisa ya. Maksudnya nggak semua orang bisa bisa Iya. menjadi Nah, ini begini. Gini. Jadi gue punya pemikiran A, ya. Gue mau sampaikan bahwa bebek itu adalah binatang, gitu ya. Mm-mm. Gue sampaikan ke seorang anak dengan bahasa gue, ya, yang biasa aja, orang itu mengerti. Mm-mm. Tapi gue sampaikan dengan bahasa ilmiah, bahasa ilmu pengetahuan alam ke anak itu, anak yang lain, anak itu tidak mengerti. Artinya gue gagal di situ, Betul. gitu loh. Nah, ini konsep yang paling simple untuk basic of gue, Hmm. gitu loh. Betul. Setuju, Hmm. setuju, Hmm. setuju Hmm. banget. Betul. Hmm. Oh Hmm. ya Om, Hmm. kalau lu mau nge-MC itu persiapannya apa aja Om? Banyak SOP gue, banyak SOP gue yang di luar kepala udah nempel ada ya, tapi ada lagi beberapa yang harus gue prepare lagi, itu biasanya itu tambahan yang dikatakan additional. Hmm. Tapi kalau secara SOP gue di kepala nih begini, yang gampang. Hmm. Karena kebenaran gue bertato ya, gue bawain acara formal juga, gue pakai plak juga di sini ya. Gue bawain acara formal, gue bawain acara anak-anak, gue bawain acara mulai dari bahasa yang paling ancur, bahasa-bahasa binatang, sampai bahasa yang paling sopan. Anda, Bapak dan Ibu, itu semua gue bawain. Dan thanks God for all, gue dikasih talenta seperti itu ya, gue seneng banget. Jadi yang mesti gue siapin, kalau berdasarkan sekarang, ya, jadi tanpa persiapan, yang ada di SOP gue di sini nih, di kepala gue, sekarang saat ini adalah, acaranya berapa lama? Acara berapa lama? Oke. Oke. Siapa yang datang? Dari sisi sosial. Apakah dia middle high, middle low? Umur berapa? Oke. Ya, dari 30 ke bawah atau 30 to up? Iya kan? Formal atau semi formal sih? Hmm. Bahasanya bagaimana nih bahasa gue? Sopankah? Santai? Hancur? Serius santai? Atau benar-benar real formal? Atau benar-benar hancur? Bisa Itu semua lo ya? beberapa. Ya, depend on my experience kali ya. Jadi balik lagi ke kawan-kawan yang punya event, kawan-kawan event organizer, ya kan, product owner, thanks God for all, udah percayain acara-acaranya yang dulu, dipercayain untuk gue boleh gue gawangin itu. Karena mereka gue punya portofolio. Dan itu masih banyak lagi, itu salah satunya. Terus gue tanya lagi kadang, mic-nya pakai wireless atau kagak? Kenapa? Oh, Kalau ya. pakai kabel, iya. Pengaruh. Kalau kabel, itu terbatas lingkup kita 2 meter. Tapi Oh. kalau wireless, itu kita bisa maju, kita bisa mingle. Oh, maksudnya Banyak, ke Bang. penonton? Iya, kalau misalnya kita mingle kan, kayak seperti wedding, kita kan perlu mingle. Kadang-kadang kita berbaur dengan audiens ya. Begitu. Tapi kalau misalnya kabel, kita hanya terpaku di pelaminan. Segitu aja, nggak bisa kemana-mana.
betul Gua banget. masih banyak lagi SOP-nya, kira-kira itu aja 5 atau 6 kira-kira yang seperti itu. Itu banyak lagi masih. Itu yang utama lah ya Om ya, yang Ya, yang kira-kira yang paling utama itu. Terus tato gua bagaimana, mau gua tutup apa enggak nih? Oh iya bang, pakai 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 tangan panjangnya. Oke, gua akan pakai. Oke bang, tato aman bang. Oke, simple kan begitu. Jadi ada kita ya, ada yang banyak ada fokusnya ke ada banyak. Makanya kenapa gue itu tato lovers ya. Jadi ini gue nggak perlu komen dari teman-teman masalah tato ya, karena gue bertanggung jawab sama tato gue gitu loh. Jadi gue itu pengen banget di sini penuh nih pen. Tapi gue belum lakuin. Kenapa? Karena gue ketika pakai jas atau iya masih aman formal ya, shoot ya, itu masih aman gitu loh. Leher juga itu masih aman. masih aman ya. Begitu. Tapi Oh, oh. kedepannya nanti mau pasang One, MC nih. one day kali ya. Enggak. Muka enggak, itu ngefreak banget, ngefreak banget pokoknya. Tapi, Ya, aja ya. tapi kalau yang belum punya tato jangan bertato, tetap ya. Kalau yang belum diplak kayak begini, jangan. Jangan. Kalau lo belum bisa bertanggung jawab sama kehidupan lo untuk sosial dan juga bagaimana perhubungan sesama manusia, jangan. Karena tetap Jangan ya. ya, kalau lo belum punya tato, jangan. Ini gue katakan sekali lagi, kalau lo belum punya tato, ya jangan pernah ditato. Itu aja sih. Baiklah. Wah tadinya ini loh sempat kepikiran loh oke juga nih bikin tato tapi udah dapet jangan begini jadi gitu deh oke deh. Tapi ada lagi. Tapi kalau lu udah ngebet pengen ditato, lu tato aja. Jangan bawa-bawa siapa-siapa, lu bertanggung jawab sendiri. Gitu loh pen konsepnya pen. Benar-benar harus bertanggung jawab ya atas semua Yes. yang dilakukan kan udah Yes, dewasa ya jadi karena sendiri. sampai hari ini gue itu tidak punya criminal record dan amit-amit. Ya. Jangan sampai Jangan sampai gue punya keluarga baik-baik, gue punya penghasilan, ya gue punya passion sendiri dengan kehidupan gue, dan gue bertanggung jawab dengan tato gue bertanggung jawab dengan apa yang ada sama gue, dan itu gue lakuin di dalam konsep sosialisasi dengan masyarakat. Gitu. Thanks God for all, semuanya so far so good pokoknya. ya yang penting ya memang ini ya apa yang kita lakukan ya Om bukan karena tatonya ya yang penting bukan orang lain ya kan. Tapi kan kadang-kadang orang suka galak juga ya ngejudge saya karena tato. Ingat nggak kalau media-media nih, kalau gue ngomongnya jeblak aja nih, ya ada maling atau copet, tatonya kecil di sini, nih di zoom, tuh tatonya kelihatan tuh tatonya. Aduh please man, itu bukan masalah tato, itu orangnya yang memang nggak bener, bukan tatonya. Betul. Gitu. Gue sih ngomong jeplak-jeplak aja ya, rock and roll, tapi gue bertanggung jawab sama perkataan gue gitu loh. Oke nih Om, balik lagi yang tadi nih yang soal MC, gue soalnya mau gali lagi nih biar gue Iya dong, ayo dong. Ayo kita sharing. Buat temen-temen nih yang mau belajar MC nih, itu skill apa aja sih yang dia perluin Om? Skill apa? Berbicara skill MC. Oke. Skill yang pasti dia punya interest banget, dia horny banget bahwa dia suatu hari akan menjadi seorang public speaker. Ya, dia horny, dia nafsu banget pokoknya. Oke. Nah, public speaker di sini sebenarnya tetap master of ceremony, pembawa acara. Tapi sebutannya berbeda-beda di event yang berbeda, loh, Pen. Ya. Kalau misalnya kita sebagai sedang talk show, itu sebutan kita sebagai moderator. Ya. Ketika kita lagi dipercayain untuk memegang sebuah acara, itu sebutan kita jadi host. Ketika kita lagi mempresentasikan sebuah produk atau produk launching, itu kita jadi presenter. Tapi tetap ini semua adalah lingkup dari yang namanya public speaking world. Betul. Jadi gampangnya gini, Pen. Gue, sang idola MC, adalah ayah bagi anak gue. Mereka nyebut gue papi. Ya. Gue, sang idola MC, adalah kawan dari temen gue. Mereka menyebut gue bro. Dan gue adalah anak dari nyokap gue. Nyokap gue panggil gue nak. Itu siapa? Itu si anak itu siapa sih? Oh, itu ternyata Bang Said, satu sumber.
Itu host itu apa sih? Ternyata MC. Host itu apa sih? Ternyata public speaker. Jadi itu lagi presenter itu apa sih? Oh ternyata ini. Oh ini ternyata, oh gitu. Kira-kira sih gitu sih gampangnya. Nah, kalau menyangkut ke pertanyaan tadi, yang mereka harus siapin adalah paling pertama, itu yaitu horny. Nafsu, pengen banget, dan jangan cuman 1 minggu, 2 minggu. Gue sampai hari ini, ya, di saat gue lagi menyelesaikan kuliah gue juga, itu gue sudah nge-MC. Di saat gue kerja, akhirnya so idealis dengan idealisme gue bahwa gue harus menggunakan degree gue untuk bekerja. Gue pun di tengah laut, gue dikontak orang untuk nge-MC. Akhirnya itu jadi dualisme. Yes, pernah. Gue lagi survei, gue kan di Marine Surveyor ya. Ya, jadi so idealis, gue mau pakai degree gue gitu loh kan. Akhirnya gue ambil keputusan, gue discuss sama bokap, gue discuss sama beberapa orang bahwa gue kayaknya pengen hidup dari hobi gue deh. Dan ternyata, thanks God, bisa orang hidup dari hobi. Akhirnya gue resign. Dengan segala konsekuensinya. Seru banget sih. Emang gue baru, apa ya, tahu yang namanya survive itu gitu loh. Begitu berjuang gitu loh. Seru. Iya, seru banget. Tapi memang apa ya, proses nggak akan menyalahi hasil ya. Dengan Itu gue setuju. lu berkecimpung di bidang ini, udah banyak pengalamannya juga, ya apa ya, orang juga tahu lah gitu. Begitu kira-kira, Ben. Mengambil keputusan yang tepat untuk resign waktu itu ya. Iya, dan waktu itu so hard banget bakal gue boleh dikatakan dilema atau bagaimana ya, tapi ya gue bertanggung jawab. Satu lagi, Pen. Sama satu lagi. Setiap, tadi selain horny atau dia pengen banget ya orang itu, setiap lihat kesempatan, jemput bola. Gue sampai hari ini masih jemput bola loh. Padahal gue boleh dikatakan sudah... Iya, padahal gue sudah... Iya, padahal gue sudah profesional MC. Jadi, jemput bola. Jadi ketika memang dia pemula dan dia tertarik dengan dunia public speaking ini, wah, di situ ada 17-an tuh. Udah ada pembawa acaranya belum ya? Ngajuin diri. Wah, di situ ada ulang tahun anak-anak tuh. Udah ada MC-nya belum ya? Ajuin diri. Masalah bener enggaknya, ketika running acara, itu urusan nomor 2000. Jadi tidak terlalu penting. Yang penting berani dulu. Jadi, proses pembelajaran. Sama ketika gue pertama kali dibawain MC-an RT, lomba-lomba, itu kurang lebih 4-5 tahun gue bawain acara itu, dan MC-nya jatuhnya jadinya artinya gue terus. Bu RT selalu nyarinya gue tiap tahun. Sampai sebegitunya loh. Ya kan seru banget. Keren banget ya. Itu dia tuh. Kemana? Brother Kelly, bisa kali rock and roll. Ini ada teman gue nih, Penny. Ini ditegur, ini namanya. Ya, Brother Kelly, bisa kali. Ya, harus pakai kali, ya. Ini dia nih. Brother Kelly, ini cewek punya Om. Ini cowok gondrong. Tapi mesti tegurnya pakai kali ya. Bisa kali gitu, coba. Bisa kali. Ya, cakep. Itu dia. Salam kenal Om. Salam kenal Brother Kelly. Oke. So, bagaimana Penny? Ya Om, lu punya ini nggak? Ada pengalaman lucu nggak waktu lu nge-MC nih? Pengalaman lucu yang lu inget deh. Pengalaman lucu? Oh, ada banyak banget itu pengalaman lucu, pengalaman sedih gue juga ada banyak loh, macam-macam begitu. Oke. Coba lu mau share yang mana deh? Jadi yang... Siapa yang sedih? Yang pengalaman lucu ya? Yang pengalaman lucu begini nih, sebenarnya ini simple aja ya. Jadi salah satunya apa yang gue pernah gue alamin ya. Ini jadi gue lucunya, ini menurut gue lucu ya. Gue ini terkenal dengan mungkin MC yang paling berani banget untuk ngebagiin hadiah. Hancur juga, banyak yang bilang gue Bang Said MC hancur, ya, MC berani, MC jahat. Karena mungkin bacot gue kali ya, MC lucu, MC judes, wah pokoknya itu ada banyak banget. Jadi gini, sampai hari ini ada yang namanya bounty hunter, yaitu pemburu hadiah. Ya, dan di setiap acara gue rata-rata itu kurang lebih ada 3-4 orang
gue kenalin mereka. Pertamanya awal gue kira biasa, kok besok event gue dia ada lagi, kok besok ada lagi, kok besok ada lagi, dan dia selalu ngeburu hadiah. Entah itu cuman kaos, entah itu cuman topi, entah itu cuman makanan kecil, pokoknya dia pengen dapet dari gue, Oh gitu. gitu ya. Ada, dan akhirnya karena gue memang jahil ya, jadi setiap kali mereka mau datang dan mereka mau ketemu gue akan lebihin hadiah untuk mereka. Gue tahu itu. Jadi ketika ada jaket, harusnya dapetnya jaket, gue akan tambahin dia dengan helm, mungkin kalau ada helm, gue akan tambahin dia dengan sarung tangan. Misalnya ya, lu mau ini semua gak? Yang lain gue kasih 1, lu gue kasih 3. Mau bang? Gue siksa, Pen. Gue siksa, dan itu gue enjoy banget ya. Itu mungkin pengalaman-pengalaman lucu, di mana ternyata gue nggak bisa bilang dia fans gue ya, mungkin lebih ke bounty hunter gitu loh. Tapi ngikutin lu terus ya. Ngikutin gue Bisa terus, dibilang dan gue bingung. Mungkin dia mantau sosmed gue kali ya. Iya, begitu, Ben. Nah, kalau pengalaman sedih banyak lah. Ya, udah perform, diberakin, kabur, ya, sudah MOU, ngebatalin sepihak, ya, banyak banget. Dari gue cuma bisa, senyum-senyumin aja. MC Mudah-mudahan tergokil, Brother Kelly ada tulisan. Tuh kan nih lihat ya. MC gokil katanya. Kelly, thank you banget, bro. ya. Iya bener. Gokil kali, jadi gitu. Rock and roll pokoknya. Iya, Penny, lu ada temen aku nih. apa-apa, silakan. Lu harus nanya gue, Kak. Kalau lu nggak nanya gue, ya, gue bakalan ngoceh terus lu, please lu beneran lu. Ini serius. Iya, Serius. gue nanya deh, gue nanya. Ini ada brother nih, ini Pen ada brother Pen. Iya, ini brother aku nih. Brother Sandi ya? Oh, brother Sandi. Oke, luar biasa sekali. Happy Sunday ya, Happy Sunday, brother Sandi. Ini fotografer nih, Penny. Ini fotografer ya. Dan gue pernah ketemu dia berapa tahun yang lalu di satu acara. Dia bilang begini, Bro Said, gue punya foto lo banyak. Nah, lo dia paparazzi ini brother Sandi nih. Gokil. Iya, emang dia suka foto banyak loh. Bagus-bagus loh hasilnya. Sama juga sama Mas Sandi. Jadi di buku bagus. Ini pakai foto-foto dia juga. Terima kasih ya Mas Sandi. Terima kasih brother Sandi. Thank you banget. MC mantep. Makasih. Hope all happy ya pokoknya ya. Nanya lagi nih Om, nanya lagi. Iya dong. Aku lihat IG kamu ya, ada 7 ABG Tamfan. Ada nggak nih? Ada yang hadir nggak nih? Oh, 7 ABG Tamfan. Ini harusnya sih mantau ya, karena gue udah share ke semua link gue ya. Tapi nggak tahu juga nih. Itu 7 ABG Tamfan, itu kawan-kawan gue lagi ada di saat ini di masa pandemi bersama dengan mereka di garapan sebuah acara lah kira-kira. Di situ ada harapan, ada doa juga untuk kita bertujuh. Kira-kira gitu. Konsepnya talk show. Ya, karena kebenaran sesuai dengan profesi gue itu berdua nge-host jadinya ya untuk 2 acara. Jadi tiap Selasa dan tiap Sabtu. Jadi waktu gue terkunci di situ, gue memang komitmen di situ, Selasa dan Sabtu. Dan trailer-trailernya itu ada di IG gue itu, cuplikan-cuplikannya. Jadi kita lebih ke santai-santai gitu. Ada ini juga belajar musik juga ya? Ya, belajar musik di hari Selasa itu salah satu programnya. Oh, kalau kamu Selasa belajar musik ya, kalau aku ini Selasa aku tunggu-tunggu. Aku jadi kan kebetulan aku di komunitas Teens Moms nih Om. Jadi kita juga punya acara setiap Selasa nih. Jadi yang mau hadir juga boleh ya. Jadi kita setiap Selasa itu mengadakan webinar Dream. Nah, kebetulan ada coachnya di sini nih, ada Coach Pom Tajuni. Jadi Dream Achiever webinar Om. Jadi mantep banget pakar-pakarnya nih semua ya. Siap. Jam 4 sore gitu. Jadi jam 4 sore ya. Oke. Banget ya. Jadi kita bisa menggali lagi impian-impian kita dan menemukan 3 langkah mudah untuk mencapai impian kita nih Om. Wow, seru banget. Yes. Jika kebenaran lagi ada senggang ya, monggo. Siap. Terus apalagi nih pertanyaannya ya? Belajar public speaking pertamanya di mana? Udah tadi ya. Oke.
Om Hmm. Alfa, eh, eh, kalau misalnya teman-teman ada yang mau menghubungi kamu nih untuk acara, menghubungi kemana nih? Untuk acara ya, untuk Kamu acara kan, langsung. kamu kan MC kondang nih, MC sampingan nih. kondangan ya, MC kondangan. MC kondang. MC kondangan, MC kondangan. Kalau mau ngubungin gue gampang aja, mungkin untuk yang pertama jika memang berniat serius. Jika Mm-mm. memang berniat serius, boleh message di Instagram gue @sangidola_mc huruf kecil sambung semua. Jika memang berniat serius untuk sebuah event ya. Jadi bisa di Mm-mm. situ nanti di sana kita bisa mungkin Ada japrian, kita mungkin bagaimana. Yang paling gampang itu karena gue aktif di Instagram ya, sama Twitter, Instagram gue aktif sama di YouTube. Mm-mm. Udah itu aja. Kalau Gitu. Facebook udah, iya Facebook sampah lah menurut gue. Udah nggak kepake Gitu lagi ya. ya. Jadi udah nggak yang bagaimana banget gitu loh. Mm-mm. Oh, oke oke oke. Iya. Mm-mm. Kemarin kan kita sempat ngobrol sebentar ya, yang kan gue pernah bilang, Om lu bikin buku aja tuh, kayaknya karya-karya lu tuh cocok tuh dibukukan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Gimana Om? Gue sebenarnya dari 10 tahun yang lalu gue udah nulis itu semua, ada di blog gue, ada di Hmm, Sangidola mcsharing.blogspot.com itu gue tulis. hmm. Dan itu harusnya sudah jadi buku, tapi dalam 10 tahun ini belum jadi-jadi tuh buku. Gue gedek juga sih. Sebel banget. Kenapa? Kenapa nggak dijadiin? Ayolah Ada dijadiin yang gitu. ada yang pernah bilang, ya kawan-kawan editor lah ya, kawan-kawan yang ngerti soal buku, Bang, lu jangan nambah terus judulnya. Jadi judul gue nambah terus, jadi kagak kelar-kelar. Jadi emang gimana? Ya lebih baik bikin part 2, bikin part 3. Jadi lu paling nggak udah punya satu Nah, buku dulu begitu. Ya betul udah deh gue betul. bilang deh, ya udah ntar kalau misalnya kemana-kemana lu yang bantu gue deh, gue bilang deh. Ya kan begitu Hmm. kan. Hmm, hmm, Betul, betul. Tapi benar juga tuh, benar. At least hmm. bikin satu dulu. Nanti kalau mau tambah bisa part 2, part Iya, di 3. situ emang idealisme gue kali ya. Karena everyday gue dapet something new. Everyday gue dapet something new dan itu gue harus tulisin di situ. Dan apa yang gue tulis itu semua depend on my experience. Jadi memang ya gue yang gue alamin gitu loh. Sebenarnya di link juga ada di link YouTube, di YouTube gue ya di Said MC Vlog ini ada. Lihat di playlist di Sang Idola di Said MC Sharing itu semua lengkap di situ. Oh, Gitu dengan bahasa gitu. gue pastinya ya. Said MC sering. Said Said. MC Sharing itu nanti akan keluar itu semua banyak di Said MC Oke. Vlog. Hmm. Oke, oke. Oke, Om. Nih, pertanyaan Mau nyapa terakhir dulu nih. dong, gue mau nyapa nih, gue Nah, mau boleh, nyapa boleh. dong, Iya, mau nyapa boleh deh dong. sebelum kita Ini ada tutup. Gimbal Core, thank you banget. Ini MC keren juga ya. Ini Brother Gimbal, salam kenal. Ada si Spenny juga di sini. Untuk Brother Tiki Walu ya kan, untuk Sandi luar biasa sekali ya. Mantap banget. Emang paparasi memang ya. Untuk itu ada giveaway juga tuh katanya dari Kelly bisa kali tuh, Penny. Apa? Minta giveaway katanya dari Kelly, dari Bro Giveaway. Kelly. Oh, giveaway. Oh, giveaway Oke, ya. oke. Nanti diundang dulu ya. Diundang Eh, boleh, ini seru juga ini. Om Mantap, Kelly, Om. kayak undang dulu kali. Ya. Iya, benar. So. Harus diundang dulu ya. Yes, Boleh, yes, boleh, yes, boleh. yes, 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 yes. Boleh, nanti saya kasih giveaway buku boleh ya? Buku Om. Buku boleh, buku boleh, buku boleh. Ya, Pokoknya seru jadi pokoknya. Mm-mm. teman-temannya Om Alfa, jadi saya juga kebetulan bergabung di komunitas Kins Moms, dan karena saya memang base-nya book designer, jadi emang kerjaannya Mm-mm. nih bantu penulis untuk bikin buku gitu. Kebetulan saya juga bikin gerakan nih Om, jadi bikin Mm-mm. gerakan nulis yuk, jadi mulai menulis buat teman-teman untuk mulai berkarya, menginspirasi dan meninggalkan legacy berupa buku gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau bergabung, masuk di gerakan ini boleh banget. Jadi kebetulan kami udah sampai batch keempat, udah Hmm. menghasilkan 4 buku. Wow, oke, Eh, keren. jadi ini tahun 2020 kemarin nih Om kita Mm-mm. bikinnya gerakan tulis yuk ini. Jadi kita dedikasikan karya-karya kita ini untuk anak Indonesia. Jadi kita bikin buku Yes. cerita Om.
tujuannya memang untuk menginspirasi anak-anak Indonesia Buku gitu. anak-anak berarti ya? Iya, buku Oke, anak-anak. seru. Jadi buat temen yang mungkin mau tahu lebih lanjut bisa lihat di IG saya di Mm, Penwulandari 626 nanti Oke. atau bisa DM saya juga untuk info-info kegiatannya seperti apa sih gitu. Boleh Mm-mm. banget ya. Tadi Oke, saya oke, masih oke, ada oke, satu oke. pertanyaan terakhir nih Om. Harapannya nih Om, harapan kamu untuk para teman-teman eh, apa yang mau mulai untuk berani tampil apa nih harapannya dan pesan pesan kesannya deh pesan Oh gitu kesannya ya. untuk teman-teman yang biar berani tampil. Mungkin gue lebih ke ini aja kali ya. Gue lebih ke jargon gue lagi yang lain. Hmm. Ada lagi. Learning, ada lagi banyak. Banyak banget nih ya. Ada lagi, learning is never ending. Oke. Ya, jadi yang namanya belajar sampai kapanpun tidak akan pernah ada habisnya. Banget ya. Termasuk sampai hari ini pun, gue yang Bang Said, sang idola MC, gue masih belajar. Sama ada lagi satu lagi. Kalau lu mau ngomong, ngomong aja. Kalau lu nggak berani ngomong, kagak usah ngomong. Ngomong. Aku udah lihat di Instagram tuh. Bener juga. Iya, bener kan? Betul, Simpel betul, kan? betul. Jadi lu mau ngomong ya lu ngomong. Kalau lu nggak berani ngomong, lu nggak usah ngomong. Betul, betul. Ya Kalau udah lu mau gitu aja. ngomong, ya udah ngomong aja. Kalau nggak berani ngomong, ya udah nggak usah ngomong ya. Simple Ya aja. simpel. Terlepas dari konsepnya bener atau salah ngomong, ya, yang penting lu berani dulu. Ketika lu tahu itu salah, lu perbaiki. Ketika tahu itu lu benar, pertahankan dan tingkatkan. Simpel kan? Oke. Iya kan? Iya, Ada iya. satu lagi dong, Penny, gue mau ngomong dong nih kalau udah bicara public speaking, kalau waktunya terbatas ini gue sebel banget ini sebenarnya nih, Iya. iya kan? Sebenarnya masih ada waktunya sih, masih ada waktunya Om. Mm-mm. Oke, gue mau ini dong, ada pertanyaan lagi gak, Penny? Kalau nggak ada pertanyaan, gue yang ngomong loh beneran ini. Boleh, boleh, boleh. Kamu yang ngomong deh. Mm-mm. Pertanyaan aku nanti mungkin dari omongan kamu deh aku tanya-tanya. Mm-mm. Silakan Om. Gitu ya. Oke, ini simple. Itu ada pertanyaan, itu nggak usah dijawab dari Rahma Pugu ya, itu kurang ajar ya. Biar Bagi tips itu dong gimana minta caranya cara biar tip deketin deketin gebetan. gebetan biar gak mimisan. Itu diganjel daun aja bro, ganjel daun aja dikit ya. Nanti mimisannya berhenti lo deketin tuh gebetannya. Kan begitu. Oke, simple aja. Jadi gue selalu berkata begini. Ketika kita, konsep yang selalu gue share kepada teman-teman yang bertanya soal public speaking adalah yang pertama, di dalam keluarga. Lo berbicara kepada bokap, lo berbicara kepada nyokap, ya, anak lo berbicara kepada lo berbicara kepada istri lo, itu konsep. Ketika lo di dalam keluarga sendiri tidak berani menyampaikan sesuatu atau pendapat, berarti lo, ya lo susah untuk lo nantinya akan tampil make money sebagai seorang master of ceremony atau sebagai seorang public speaker. Speaker. Karena ketika dunia public speaker itu begitu berat, di situ ada musuh lo, di situ ada temen lo, di situ ada event organizer, di situ ada orang yang lagi cari MC, di situ akan banyak orang-orang yang nilai lo terlepas lo kenal apa nggak kenal. Jadi tetap like or dislike, gue saat tampil, gue harus kasih yang totally. Ya, more than 100%. Mungkin 1000%, 2000% gue kasih. Supaya apa? Balik-baliknya lagi, kalau kayak gue sekarang sudah profesional ya, jadi artinya gue berharap ada repeat order. Betul, betul. Nah, oke. Ketika sudah berani di dalam keluarga, mulai masuk. Ya. Mulai masuk, ya. Mulai masuk ke sekup yang lebih tinggi. Kita katakan mungkin hari raya, Idul Fitri atau Natalan atau apa. Ya. Oke. Di situ biasanya kita ketemu dengan saudara besar, keluarga besar. Opa, oma, paman, bude, tante, ponakan, sepupu, macam-macam yang notabene mereka tahu gue, tahu elu. Saat itu, acara Idul Fitri, coba lu bawain doa dong. Acara Natalan, coba lu bukain dengan doa dong. Di situ kita gelegepan. Ketika kita berdiri baru sedikit, orang udah ngomong, tante, gue kan tahu elu, nggak usah ngomong deh. Ya, kita baru ngomong sedikit, bude udah ngomong. Do, ya ini bude ngerti
jenengan, jadi gak usah banyak ngomong. Nah, itu challenge. Iya, iya. Itu challenge ya, itu challenge. Jadi ketika berhasil lolos dari situ, baru mulai keluar, masuk ke skup RT, ke rapat warga, masuk ke skup RW, ke rapat warga, mulai berani explore diri, mulai berani declare, gitu loh. Mulai jemput Berarti bola. keluarga ya. Latihan Ya, awalnya ya. awalnya dari keluarga ya. Jadi ketika gue sebagai seorang ayah, gue nggak berani ngomong sama istri gue, berarti gue nggak punya keberanian untuk gue nanti menjadi seorang public speaker. Anak gue nggak berani ngomong sama gue, dia begitu takutnya sama gue, berarti ada sesuatu yang salah di diri gue. Kenapa anak gue nggak berani ngomong sama gue? Nah, efeknya ketika kita nanti sebagai seorang public speaker, orang pun akan harusnya dia berani ngobrol sama kita. Jangan sampai ketika seorang sang idola MC lagi perform, dia turun, nggak ada yang nyamperin. Waduh, itu arogan banget kayaknya. Gitu loh. Dan konsep dari public speaking sendiri, not so easy. Nggak seperti ngebalikin tangan, bolak-balik itu kita gampang. Dan gue selalu bilang, banyak orang yang ngomong sampai hari ini, Pen, ke gue. Bang, lu ngebacot doang dapet duit, Bang. Aduh. Gue patahin. Dan gue belum lama gue sharing lagi tuh, karena gue kesebelan banget, gue baru dapet banyak tuh di situ. Ngebacot sama nge-MC, ngebawain acara itu sesuatu yang very, very different, sesuatu yang benar-benar berbeda. Beda. Nge-MC itu menyampaikan visi misi dari klien kita, ya, menyampaikan visi misi untuk orang lain, itu dari otak dulu gue olah, gue keluarin. Betul. Nyampah, lu berbicara yang hancur-hancur, yang tidak ada membangunnya. Nge-MC, ketika gue keluarkan, ketika gue berbicara sebagai seorang public speaker, yang gue keluarin itu sesuatu yang baik, sesuatu yang lurus, sesuatu yang tidak merusak tatanan yang sudah baik. Jadi dari perkataan gue ini tidak merusak tatanan yang sudah baik. Tapi kalau nyampah, yang pasti nggak baik, merusak tatanan yang sudah baik menjadi hancur karena perkataan dia. Itu bedanya. Nah, makanya gue bilang, ngebacot itu nyampah. Jadi jangan lo bilang seorang MC itu adalah seorang pembacot. Beda, men. Beda dong. Beda. Karena di dalam profesi gue ini, di situ ada product knowledge. Betul. Yang notabene harus disampaikan dengan baik. Ya, dengan totally. Supaya visi dan misi dari klien, atau orang yang mempercayakan acaranya kita pegang, itu nyampe. Betul, betul. Betul banget. Nggak semudah yang dipikir orang ya. Lu nge-MC, bacot doang. Padahal sebenarnya runutannya itu banyak ya Om ya, dari banyak kita banget mengenal siapa klien kita juga ya kan, visinya apa, banyak banget apa nih, jadi nggak sekedar bicara doang, nggak sekedar ngebacot doang ya Om. Bener ya, dan kalau berbicara runutan dari sharing-sharing gue itu lebih dari 80 judul ya, lebih dari 80 judul. Itu ada bicara rundown, bicara speaker, bicara busana, bicara etika, bicara pengucapan, itu banyak banget. Aku gitu loh. Jadi agak ini nih dengan komennya ini nih, boleh bacain ya Om ya? Dari tadi mau ketawa. Brother Iwan Gimbal Core. Bapak ini 3 kata buat MC Said sampai. Nah lo, ini Brother Iwan emang bangor banget ini emang nih. Apaan tuh 3 kata tuh? Apa ya? Apa nih? Siapa tadi namanya? Bang Iwan? Ya, Gimbal Bro Gimbal Core boleh. Gue manggilnya Iwan, nama aslinya Bro Iwan ya, Iwan ini. Halo Bang Gimbal Core. Oh ini nih. Bang Kelly lagi nih. Bro, usul dikit bro, kalau mau live kumis dibuang dulu kali ya. Oh, ini kumis ini ya. Ini kumis juga numbu juga. Ini pada botak juga nih karena kowex nih, ketarik nih. Tapi mungkin dalam beberapa bulan ke depan gua akan buang ya, karena ini masuk ke mulut nih, gua sebel juga nih. Kayaknya nggak enak, kayaknya enakan polos-polos aja, emang dari dulu juga ya gitu loh. Ini sebenarnya ngetes, gue ini punya Oh, makanya punya kumis apa enggak kan begitu kan? Simple. Jadi ya, nanti gue nggak enak ngomongnya, ntar kayak apaan. Nggak apa-apa, bebas.
disangka ngebully lagi ntar kayak polisi. ini 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 kumis kayak lele nih kalau orang bilang ada di ujungnya doang nih tuh begitu Tahu tuh. sih gue baru mau ngomong itu. Rock and roll. Dan ini gue akan tahan dulu karena gue masih demen nih makanin kumis-kumis ini di ujung nih, gitu ya. Kumis-kumisnya begitu nih di ujung. Tapi emang sebenarnya sih kagak asik juga nih sebenarnya nih. Jadi emang mesti dicukur sih. Ini kayak gini-ginian nih juga kagak demen ini segala nih macam-macam. Gitu loh. So, jadi yang Oke, penting happy aja ya. oke, Apalagi, apalagi yang mau ditanyain? Mungkin satu lagi juga boleh. satu lagi Atau ya, apa penyebutan nih? kali ya. Penyebutan boleh gak? Penyebutan. Apa tuh? Penyebutan Hah? saat saat kita lagi perform ya. Penyebutan. Mm-mm. Apa tuh? Coba coba. Iya, buat saringan minum kopi itu. Jadi kalau penyebutan begini, kalau bicara penyebutan, ini hubungannya sebenarnya ke cue card ya. Gue ini Hmm. boleh dibilang seorang pembawa acara yang tidak suka banget dengan cue card. Lu jarang tuh bawa gitu-gituan ya? Bawa Cue card gue jarang. punya, cue card gue secara resmi gue punya. Hmm. Ada, gue punya banget ya cue card secara resmi. Coba sebentar dulu ya, sebentar ya. Jo, tolong ambilin itu papi Jo, yang di belakang yang merah. Itu yang plastik itu yang di atas itu. Itu yang di belakang itu. Itu yang di belakang itu plastik. Bentar ya, bentar lo. Bentar ya. Hilang dulu. Oke, nggak apa-apa. Ya, buat teman-teman, halo, saya mau sapa-sapa dulu deh. Siapa nih yang baru? Oh, oke, ada Ayah Wizi, ada Bro Gimbal Balik ya. lagi, sorry dikit. Paul Raja. Oh, oke, halo. Nih, gue mau nunjukin Boleh, begini masalah cue card ya. mana? Cue card itu gue sebenarnya orang yang dikatakan kurang suka dengan yang namanya cue card. Ini dia cue card nih. Mm-mm, Ini contekan isinya. mm-mm, Yang udah kepake nih ya, ini contekan isinya nih. Loh, isinya contekan. mm-mm, Isinya contekan-contekan. Oke. Gue kurang suka dengan cue card. Ya, dengan cue card ini gue kurang suka karena mengganggu gue. Ketika gue harus pegang mic, satu di tangan kanan, gue pegang cue card di tangan kiri, itu menurut gue terlihat bodoh ya. Ini idealisme dari seorang sang idola ya. Jangan dipukul rata bahwa ini adalah statement dari seluruh pembawa acara. Dan ingat di sini sekali lagi nih, Pen. Ini statement dari gue sang idola MC. Bahwa cuman gue yang tidak suka dengan cue card. Tapi gue cue card akan gue pakai. Iya, tapi cue card akan gue pakai saat gue harus menyebutkan nama, mm-mm. jabatan, titel, nama perusahaan, posisi dia, jabatannya apa. Karena gue repot untuk memikirkan dan menghafal lebih dari 5 nama, gue akan catat. Salah ya, betul. Daripada Ya, salah ketika salah, itu akan memalukan sekali. Gue akan catat, gue akan bacain, ya, gue nyontek dari cue card, selesai gue bacain, gue taruh cue card ya, gue jadi freehand lagi. Ya, jadi cukup cuman tangan kanannya aja. Sama bahasanya lagi untuk pengucapan. Ada istilah dengan bapak, ibu, anda, kamu, saudara, kan, lu, gue. Itu penempatannya harus pas. Karena saat ini kapasitas gue sudah dapat dikatakan dari sisi umur, ya gue udah senior lah ya, boleh dibilang ya. Kalau menurut gue untuk di off-air juga, satu. Nah, gue jadi lebih mudah. Untuk yang sebaya, gue akan panggil bapak atau bro. Untuk cewek bisa gue panggil sis atau mbak. Ya. Untuk anak-anak yang di bawah gue, itu akan gue bisa sebut namanya, itu lebih enak lagi. Gitu loh. Gue akan, mungkin kalau udah sedikit lebih tua, gue akan panggil bro. Kalau untuk yang sebaya tapi ngocol, gue akan elu, gue akan gue. Gitu kira-kira. Tapi untuk kayak ada beberapa pemakaian Anda dan kamu. Nah, itu Anda dan kamu. Itu di situ kalau gue gue lebih memilih Anda. Ya, daripada gue memakai kamu. Karena kamu itu, menurut gue itu, kamu itu untuk dipakai di orang tua atau orang yang sudah sepuh, itu menurut gue tidak etis. Jadi lebih baik pakai bapak, ibu, atau Anda, menurut gue. Nah, perkataan kamu itu boleh dipakai untuk kita pakai ke anak-anak, ya, ke anak-anak atau yang bagaimana begitu kira-kira.
Jadi sebenarnya untuk pengucapan, ya etika pengucapan, etika penyebutan nama itu sebenarnya ya memang kita harus tahu. Jadi tidak bisa acara formal kita luluin orang, kita gue-guein orang, itu tidak bisa. Nah di sini balik lagi berangkat, lu mau belajar gak? Sama berangkat dari pengalaman. Betul, 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 betul. Harus Gitu. prepare juga ya. Harus diperhatiin Itu kalau apa menurut gue sih ya, gitu loh. Masih banyak lagi sih sebenarnya ada. Iya tuh ada apa tuh? Game Master. Ini gue memang banyak games ya. Gue banyak Oh iya, lu suka masukin games ya kalau di MC lu ya, kalau lagi MC ya. yang namanya game knowledge. Kita bagi hadiah. Waduh, Games product knowledge. Kalau game product knowledge itu game yang begitu gampang, ya. Artinya contekannya ada di seputar banner, ada di sekeliling. Tapi gue punya lagi yang namanya ngegames dengan versinya gue, sang idola MC. Itu namanya asbak. Asal tebak. Pertanyaannya asal tetapi logika. Contohin dong, kayak jawabannya asal tetapi logika. Asbak. Nah, itu kita harus tempel nih di sini nih ya. Oke, games yang asal aja ya, yang asbak ya. Dan asbak itu biasanya lebih sulit loh. Oke. Iya, biasanya lebih sulit. Kita kasih yang nonton bisa jawab nggak? Coba gitu ya, Om. Nah, gitu ya, boleh. Dari Yang asbak. Asal tebak, pertanyaannya asal tetapi logika, jawabannya asal tetapi logika. Ada yang tahu nggak? Ya, dalam tahun kabisat itu ada berapa hari? Nah, dalam tahun kabisat itu ada berapa hari? Oke. Dalam tahun ada yang tahu nggak? Penny tahu nggak berapa? Dalam tahun kabisat ada berapa hari? 364. 364 kurang dong ya. Kurang dong. Salah ya? 364 Ingat loh, ini hari. kurang pas. Mau langsung tahu jawabannya? Makin kurang dong. Tahun kabisat kan Februari 29. 4 tahun sekali. Ya. Februari nambah sehari. Oh, 365 ya? 365. Nah, ini ada yang benar nih. Ini jawabannya benar nih. Dari Ibu Atin. Ini benar jawabannya. Nih, jawaban yang benar tuh. Wah. Acor, Habat Tugu 365 itu benar. Ya, tahun biasa. Ya. Tahun biasa 3. Jawaban yang benar ini nih. Dari Mbak Atin. Tuh. Oh, 7 hari. 7 hari. Ya. 7 hari. Wah, dari Brother Rio secara benar 366 benar. Kalau 365 itu tahun biasa, tahun kabisat itu 366 ya. Brother Atin yang benar 7 hari ya. Ini benar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sis ya, Sis Atin. Nah, kenapa gue bilang ini benar? Karena ingat, ini asbak. Asal tebak. Pertanyaannya asal tetapi logika, jawabannya asal tetapi logika. Jadi di dalam tahun kabisat ada berapa hari sih? 7 hari. Kok 7 hari, Bang? Aduh, iya, kenapa gak kepikiran ya? Benar-benar. Dan ini seru banget. Sis Atin, thank you ya. Wah, banget smart. Batin. Wah, keren. Boleh satu lagi gak? Ini teman aku nih. Ini mantap banget. Jadi seyogianya Penny, seorang master of ceremony, dia harus well prepare. Dia paling tidak harus menguasai. Betul. Gampang. Wah, misalnya lu putus-putus. Aman? Putus-putus nih. Nah, putus-putus. Ayo, gimana? Aman, oke. Nah, kalau produk knowledge itu gampang banget. Ya, kita lihat aja. Produknya ada banyak contekannya. Aki ini dibikin dari bahan apa sih? Contekan ada banyak. Tapi kalau asbak, dan gue biasanya kalau gue jahil, gue akan begini. Lo mau pertanyaan produk knowledge, apa mau asbak? Dari gue, Bang Said. Kalau dia milih asbak, selesai dia. Karena dia akan susah. Tapi kalau dia pilih produk knowledge, dia smart berarti. Dia pinter, bakal bisa dapat. Satu lagi dong, gue penasaran. Apa? Perbedaan, yang bisa jawab ya. Perbedaan, ya. Sopir bajai dan kura-kura. Ini hadiahnya. Dapat handphone, dapat power bank. Gitu. Kalau disiapin hadiahnya gitu ya kira-kira. Gue kasih 2 hadiahnya. Ada yang mau jawab nggak nih? Perbedaan sopir bajai, ya, sopir bajai dan kura-kura. Sopir bajai sama kura-kura. Apa coba Penny?
Perbedaannya banyak Om. Yang satu orang, Apa? yang satu Hmm, bukan orang. gitu ya. Oke, kurang pas. Masih kurang pas. Kurang pas. Oke. Kurang pas. Supir Apalagi bajai. coba? Apalagi coba? Apa ya, supir bajai. Hmm. Kalau kalau supir bajai, mobil apa kendaraannya bajai. Kalau kura-kura Mm-mm. nggak pakai kendaraan. Kurang pas. Kurang pas. Ya. Wah, Kalau gitu gue bantu ya. ini Gue bantu teman-teman ya. bantu dong. Jadi Bantuin. teman-teman tolong ingetin ini, nanti kalau ketemu gue ada pertanyaan itu langsung jawab aja. Nih, perbedaan bajai, ya, perbedaan bajai dan Hmm, kura-kura, ya, oke ya. hmm, Bajai kalau disamperin, hmm. bang, ke depan, palanya nongol. Bener? Oke, Bener gak? oke, oke. Bener Iya, gak? iya. Tapi kura-kura kalau disamperin, palanya masuk. Bener gak? Bener gak? Iya, 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 Nah, iya. ini bro, Bener nih. bro, bro, Tunggu nih. Ramapuku udah jawab tuh. Nah, ini si Satin juga benar tuh ya. Oke. Gitu. Jadi pada dasarnya gue itu tidak mempersulit penonton untuk boleh membawa pulang hadiah. Jadi gue akan kasih mereka hadiahnya dengan begitu gampang. Gitu aja sih, simple. Jadi itu yang dibilang konsep game master. Gue jadi artinya gue bukan seorang magician ya. Gue bukan seorang bisa sulap atau yang bagaimana gitu ya. Iya, si Satin bener lagi. Thank you banget ya. Nanti kalau ketemu saya perform, mungkin bisa bawa pulang souvenir banyak nih dari saya. Iya nih, kalau dapat Jadi, dapat giveaway banyak dapat nih kamu Mbak Tin. nah jadi gue nih, Pen. Jadi gue itu apa? Gue nggak yang bagaimana banget. Hadiah itu kalau setiap gue perform disiapin 30, 20 atau 10 pasti gue habisin semua. Ya, bagi-bagi Iya, yang penting semuanya keren happy. banget. Begitu aja sih. Yes. Oke. Oke nih, Om Kalau untuk Alfa. yang Kayaknya oke. waktunya udah mau habis nih, udah hampir sejam Yes. kita. Oke, Nanti aman. daripada kita terputus di tengah jalan. Nanti kapan-kapan Siap. aku undang lagi ya. Kayaknya masih banyak yang mau diomongin nih Om Alfa. Boleh Boleh ya? selalu senang hati dan selalu excited pokoknya ya, selalu heboh deh kalau bicarain public speaking. Oh ya, sekali Iya. lagi, satu lagi. Jadi Apa? banyak di luar sana orang-orang yang lebih pengalaman, yang lebih smart ya. Tapi di sini gue sekali lagi nyampein bahwa gue sampai hari ini masih belajar, gue sampai hari ini masih Sama-sama. Saya jemput juga. bola. Jadi semoga apa yang gue sampein ini boleh lebih lengkap lagi ya, masuk Om, ke suara playlist dari. Nah, aman? udah. Aman? Nah, Yang tadi tapi tap- nggak kedengeran tuh. oh yang tadi. Jadi gini, jadi sharing gue ini, gue bukan seorang siapa-siapa gitu ya. Gue hanya praktisi yang sampai hari ini dengan event yang dipercayakan, thanks God komplit. Ya, mulai dari yang paling hancur sampai yang paling sopan, itu semua udah gue lakuin. Dan semoga informasi ini boleh bermanfaat, ya kan? Jadi di luar sana itu masih banyak yang lebih baik, masih banyak yang lebih bagus kok. Jadi ketika kebenaran gue boleh sharing di sini, ya ini sebuah kesempatan emas ya gue pikir ya. Jadi gue senang banget. Dan kalau memang teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi sharing ini, langsung aja kepoin ke site MK Vlog nih. Betul. Kalau teman-teman mau undang Om Site MK Vlog. MC bisa ke IG-nya di boleh. Tadi apa? Said MC Vlog apa? Vlog ya? Nih, Said Said MC Vlog adanya di playlist. Jadi lihatnya di Said MC Sharing. Nah, Itu komplit di situ semua. Dan thank you ya Penny waktunya. Juga ada Gimbal Core, thank you. Bro Iwan, semoga bermanfaat. Brother Denny, thank you juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak Om Alfa udah mau hadir di IG Live saya. Semoga kita thank you banget. bisa mengambil inspirasi dari kamu juga ya nih Om Alfa buat teman-teman juga. Oke. Semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi di besok. Besok tamu saya ada guru bahasa Inggris nih Om Alfa. Wow, cakep nih. Untuk ini pronunciation nih kayaknya perlu nih.
Yang mau belajar bahasa Inggris besok bisa ikutan IG saya di jam 2 sama ini menuju 90 hari ya, besok hari kelima. Oke. Thank you so much Om Alfa. Thank you Sukses banget, selalu ya. Penny. Thank you untuk channelnya, untuk challenge-nya ya. 90 days ya. Thank you Yes, banget. 90. Untuk Proatin juga, thank you banget. Thank you banget. Sukses terus ya. Sukses ya Om Alfa. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.